Mendapat 100.000 subscriber dalam 3 bulan itu ternyata memungkinkan. Kalau untuk seorang artis besar, mungkin bukan hal yang terlalu sulit. Tapi untuk yang mulai dari nol, dapat 100.000 subscriber dalam 3 bulan itu cukup fantastis. Mari kita lihat sebuah channel yang baru dibuat tanggal 21 Desember 2021, tapi sudah mendapatkan total 5 juta view dan 100.000 subscriber, serta mendapat centang verified dari YouTube. Berdasarkan statistik di Social Blade, di tanggal 24 Desember aja, subscribernya sudah mencapai 2.400. Dan ini benar-benar channel baru yang mulai dari 0 subscriber dan 0 view. Lalu di awal bulan April, channelnya mampu mencapai 100.000 subscriber. 3 bulan lebih sedikit, tapi menurut saya tetap fantastis. Yang lebih mengejutkan, channel ini tidak menggunakan optimasi kata kunci, tidak menampilkan wajah berarti tidak melakukan syuting, tidak ada voice over yang berarti tidak harus menulis naskah, dan durasi videonya kurang dari 1 menit. Video-videonya pun bisa dibilang adalah video-video yang sederhana, tidak menggunakan teknik video editing yang rumit. Bahkan bisa dibuat oleh orang yang baru belajar ngedit. Dalam kata lain, produksi videonya tidak menghabiskan banyak waktu, tidak butuh skill tingkat dewa, dan dilakukan dengan tenaga yang sangat minimal. Tapi hasilnya bisa meraih 100.000 subscriber dalam waktu 100 hari, tepatnya 102 hari. Kok bisa ya? Yang kita lihat di sini adalah video pertama yang diupload. Durasinya cuma 12 detik dan isinya cuma ada angka hitungan mundur lalu animasi jam pasir. Tapi dapat 400.000 view. Video keduanya lebih pendek lagi, cuma 6 detik dan hanya menampilkan angka 100, tapi mendapat lebih dari 250.000 view. Bahkan video-videonya itu rata-rata cuma memiliki durasi 6 detik, kecuali video pertama dan terakhir. Isi semua videonya cuma angka doang, kecuali di video yang terakhir diupload ada sedikit tambahan. Durasinya pun paling panjang, yaitu 37 detik. Dan ditonton paling banyak, yaitu 1,3 juta view. Channel ini secara total telah mengupload 102 video dalam waktu 102 hari. Video pertamanya adalah video coming soon dan selanjutnya adalah video angka hitung mundur dari 100 sampai 0. Nggak ada proses syuting dan editing yang kompleks, bikin pakai HP pun bisa. Nggak ada wajah artis, tanpa flexing, tanpa ngegosip, dan tanpa nyebarin hoax. Semuanya video-video yang sangat sederhana dan berisi angka-angka saja. Apakah ini sebuah anomali atau ada sebuah trik yang bisa mengacaukan algoritma YouTube? Karena penasaran, tentunya saya pun melakukan investigasi dan analisa. Setelah beberapa hari mempelajari channelnya, saya bisa menyimpulkan kalau hasil yang diraih channel ini bukan anomali, dan bukan karena algoritma YouTube-nya error, tapi merupakan strategi dengan perencanaan matang yang dieksekusi secara presisi. Ada 6 strategi yang saya temukan yang membuat channel ini bisa mencapai 100.000 subscriber dalam 100 hari. Walaupun tidak membahas topik tertentu, tapi channel ini sangat spesifik. Dan sesuai dengan namanya, yaitu Countdown, channel ini hanya melakukan hitung mundur dari 100 sampai 0. Jadi sangat spesifik dan menurut saya bahkan terlalu spesifik. Umumnya saat kita memilih topik spesifik atau niche untuk channel kita, pangsa pasarnya biasanya kecil walaupun saingannya tidak terlalu besar. Kalau terlalu spesifik, persaingan akan tambah rendah, tapi pangsa pasarnya akan lebih mengecil lagi. Namun channel Countdown ini, walaupun super spesifik, pangsa pasarnya atau target audiensnya sangat besar dan lebar. Yang namanya angka hitung mundur itu bisa ditonton oleh orang-orang dari berbagai kalangan, tidak peduli berapa usianya dan apa pekerjaannya. Artinya video-video yang ada di channel ini cenderung bisa disukai oleh hampir semua orang. Bahkan videonya bisa dimengerti oleh sebagian besar orang di seluruh dunia, karena baik isi video dan judulnya cuma pakai angka. Dan ini adalah salah satu kunci dari strateginya. Kunci kedua dari strateginya adalah break the norm atau melawan norma. Menghitung mundur itu memang bukan hal yang aneh buat kita semua. Tapi sebelumnya, saya belum pernah menemukan channel yang melakukan hal ini. Kebanyakan orang biasanya ngikutin apa yang sedang trending. Kalau prank lagi rame, semuanya bikin prank. Terus podcast lagi rame, semuanya pada bikin podcast. Tapi channel Countdown ini berani melakukan apa yang tidak dilakukan oleh channel-channel lain. At least saya belum pernah lihat ada orang yang bikin channel di YouTube yang isinya cuma video hitung mundur. Kalau dilihat, mungkin videonya tidak memiliki manfaat dan juga tidak menghibur. Secara sekilas, memang tidak ada nilai lebihnya. Tapi channel ini bisa bikin banyak orang menjadi kepo. Pada dasarnya, manusia itu tertarik jika ada hal yang tidak lazim dilakukan. Langsung aja semuanya pada kepo. Biasanya, hal tidak lazim yang terjadi adalah hal-hal yang negatif. Kalau negatif, ujung-ujungnya juga negatif. Tapi channel Countdown ini melawan norma di YouTube secara positif, tidak merugikan viewer, tidak melanggar hak cipta, dan tidak melanggar aturan pedoman komunitas serta kebijakan penggunaan YouTube. Bahkan video-videonya tidak melanggar hukum di negara manapun. Beberapa YouTuber yang sukses dengan melawan norma adalah MrBeast. Selama bertahun-tahun, channel MrBeast ini nggak berkembang. Namun mulai sukses saat ia membuat video yang menghitung dari 1 sampai 10.000. Memang bukan video yang bermanfaat, tapi orang-orang jadi kepo apakah MrBeast benar-benar menghitung dari 1 sampai 10.000. Ryan Trahan adalah YouTuber yang channelnya meledak karena mencoba hidup selama 1 minggu hanya dengan 1 sen. Kalau YouTuber Indonesia, contohnya Tan Boy Kun yang melakukan challenge makan dengan porsi ekstrim dan speed yang cepat.
Lalu ada Mak Betty yang mampu menjadi beberapa karakter sekaligus dalam satu video. Tapi ada juga YouTuber yang tidak melakukan hal ekstrim seperti James Jani yang meraih 1 juta subscriber hanya dengan 18 video. Ia memaksimalkan kemampuannya dalam membuat video dokumenter yang sangat menarik untuk ditonton. Video YouTube, tapi kualitasnya sekelas dokumenter di Netflix. Jadi dengan melanggar norma itu, kita bisa menjadi pusat perhatian dan dibicarakan banyak orang. Namun kita harus mencari cara untuk melanggar norma tanpa merugikan orang lain atau pihak manapun dan tanpa melanggar aturan. Karena kita perlu menekan resiko fatal yang bisa terjadi serendah mungkin. Melawan norma di sini bukan berarti melanggar aturan dan harus selalu melakukan hal ekstrim, tapi berusaha untuk memaksimalkan kelebihan yang dimiliki agar bisa stand out di antara banyak pesaing di YouTube. Contohnya si John dari IQ7 yang memiliki personality unik walaupun kita hanya mendengar suaranya. Karena ia melakukan narasi dengan cara yang berbeda. Seolah ini hanya sekedar visual efek saja yang padahal ia, di mana pada momen tersebut semua harta Anda, kecantikan, perawatan, dan jabatan pun tak bisa menolong. Intinya dengan melakukan 2 kunci strategi yang barusan saya jelaskan, channel Countdown ini selain bisa menjangkau audiens yang luas, konten-kontennya pun unik dan bikin banyak orang jadi kepo. Sehingga mampu untuk mengeliminasi kompetisi dengan channel-channel lain. Kalau kita lihat video pertamanya, di sini hanya diberi judul Soon dan tidak ada optimasi metadata sama sekali. Cuma judul video yang pendek tanpa ada deskripsi video, nggak pakai kata kunci dan juga nggak pakai teks. Tapi bisa menampar 14.000 likes dan hampir 2.500 komentar. Berdasarkan statistik dari VidIQ, sehari setelah diupload, video ini mendapatkan 3.900 view. Padahal ini adalah video pertama dari sebuah channel baru. Viewer-viewer video ini secara antusias memberikan komentar dan menurut saya mungkin juga banyak di-share di sosial media atau di groups. Dalam dunia marketing, ada strategi yang disebut curiosity gap atau celah penasaran, yaitu celah atau gap antara apa yang sudah diketahui orang dan apa yang belum diketahui orang. Dalam kasus ini, viewer-viewer di YouTube awalnya kepo saat melihat thumbnail gambar jam pasir dengan judul Soon. Viewer sudah tidak asing dengan yang namanya Coming Soon, tapi thumbnailnya cuma jam pasir dan nama channelnya Countdown. Apakah channel ini akan launching sesuatu yang baru, atau channel ini hanya akan melakukan hitung mundur? Disinilah terciptanya curiosity gap atau celah penasaran. Para viewer ingin tahu lebih lanjut dan nonton videonya. Setelah nonton videonya dan melihat nama channelnya, viewer bisa mengetahui kalau channel ini akan melakukan hitungan mundur. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, terciptakan lagi celah penasaran yang baru. Apa yang akan terjadi jika hitungannya mencapai angka 0? Karena bikin banyak viewer penasaran, apalagi ini hal yang tergolong baru di YouTube, maka banyak orang-orang yang subscribe. Ini sebabnya algoritma YouTube menganggap video-video dari channel ini digemari oleh banyak audiens dan memutuskan untuk memberikan terus rekomendasi. Hal yang bisa dipetik di sini adalah bagaimana membuat viewer penasaran dari satu video ke video lainnya. Dalam kata lain, kita harus tahu cara membuat viewer terus kembali ke channel kita. Salah satu cara yang pasti adalah dengan mengenali siapa audiens channel kita, sehingga kita bisa tahu apa saja yang mereka inginkan. Hal lain yang cukup penting untuk diperhatikan dari channel Countdown ini adalah konsistensi. Selama 102 hari, channel ini melakukan build up dengan mengupload video Countdown setiap hari sampai akhirnya mencapai angka 0. Dan selama 101 hari, baik viewer-viewer baru atau returning viewer yang kepo terus berdatangan. Setiap video diupload, view-nya memang naik turun, tapi 102 video ini adalah gerbang masuk viewer ke channel ini. Dengan membuat 102 video, channel ini lebih mudah ditemukan oleh viewer. Coba kalau channel ini cuma melakukan countdown dari 10 sampai 0, mungkin tidak akan seberhasil ini. Di YouTube itu kalau ingin sukses nggak cukup cuma bikin 5 sampai 10 video. Rata-rata YouTuber yang sukses itu sudah bikin video lebih dari 100, bahkan ada yang sudah ribuan. Kita nggak harus upload video setiap hari, tapi frekuensi dan kuantitas upload cukup penting untuk diperhatikan. Isi video terakhirnya adalah sebuah rickroll. Rickroll itu bisa dibilang sebagai internet prank. Disebut rickroll karena pengunjung internet, dalam hal ini viewer YouTube, di-prank setelah penasaran dan menunggu selama 100 hari, pada akhirnya yang ditunjukkan adalah cuplikan lagunya Rick Astley yang berjudul Never Gonna Give Up. Dan channel ini adalah internet prank yang berakhir pada tanggal 1 April, yaitu hari April Fool. Jadi timing dan momentumnya sudah betul-betul direncanakan. Di sini ditulis 2 April karena sudah disesuaikan dengan time zone WIB atau GMT+7. Tapi di Amerika saat video ini diupload masih tanggal 1 April. Kalau dilihat di Social Blade, pada tanggal 28 Maret sampai 4 April terjadi lonjakan 50.000 viewer baru. Total view-nya pun melonjak sekitar 2 juta view. Walaupun channel ini hanya sebuah prank, tapi dilakukan dengan strategi dan eksekusi yang presisi. Timing dan momentum yang tepat sangat memegang peranan dalam mendukung kesuksesan channel Countdown ini. Melakukan hal seperti ini membutuhkan perencanaan matang dan juga skill. Lalu muncul satu channel tiruan yang bernama Count Up, yaitu menghitung dari 0 sampai 50.
Tidak sesukses channel Countdown karena dalam 2 bulan hanya dapat sekitar 1.200 subscriber. Dan ini bukti kalau kita meniru itu tidak akan sesukses yang aslinya. Hal positif yang bisa dipetik dari studi kasus channel Countdown adalah strateginya dan bukan dengan membuat channel tiruan. Kalian bisa terus mengasah skill kalian dalam menjadi YouTuber dengan menonton video-video di playlist ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.